Mari kita bicara tentang realita, bukan sekadar euforia. Saat ini ada dua fakta yang membedakan sepak bola Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pertama, Timnas Garuda adalah satu-satunya wakil kawasan ini yang melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kedua, Indonesia kini memiliki pemain termahal se-Asia Tenggara. Dua fakta ini bukan kebetulan, melainkan sebuah penegasan. Kabar transfer Jai Itzes ke Sassuolo bukan lagi berita gembira biasa. Ini adalah sebuah studi kasus tentang bagaimana level dan valuasi berjalan beriringan. 8 juta euro, angka yang mengukur kualitas, bukan sekadar nama. Setelah sekian purnama, akhirnya tim dari Abang Jai sudah ditentukan. Bukan Torino, tapi Doi akan berlabuh di Il Nero Verde, Sassuolo. Gelo. Yes. Abang Jai akan tetap bertahan di Serie A musim depan. Pertanyaannya, kenapa Abang Jai nggak jadi ke Torino, Boy? Dan apakah ini adalah langkah yang tepat? Mari kita bahas, Boy. Jadi sebenarnya Jai itu udah capai kesepakatan pribadi sama Torino. Tinggal deal-dealannya Torino sama si Venezia aja. Tapi masalahnya untuk beli seorang Jai, Torino harus lepas Saul Coco dulu. Dan Doi belum kelepas-lepas nih. Dan akhirnya datanglah Sassuolo sebagai orang ketiga. Mang enak ditikung, mang enak lu Torino. Yes, finally akhirnya Bang Jai resmi bergabung dengan Sassuolo. Berita ini telah dikonfirmasi oleh Gianluca Di Marzio, wartawan senior asal Italia. Dan itu juga berarti bahwa Torino disalip di tikungan terakhir oleh Sassuolo. Sassuolo merekrut Jai Itzes sepaket dengan temannya yaitu Vali dengan total nilai 11 euro. Sedangkan Jai Itzes sendiri dibanderol 7 hingga 8 juta euro. Dengan opsi tambahan 1 juta euro jika Sassuolo berhasil terhindar dari degradasi di musim ini. Ya, menariknya Bang Jai atau Jai Itzes akan dilatih oleh juara dunia yaitu Fabio Grosso. Salah satu pemain yang berhasil mengantarkan Italia juara dunia pada tahun 2006. Ya, walaupun batal bereuni dengan mantan pelatihnya di Torino, kita doain aja Bang Jai akan selalu mendapatkan tempat inti di Sassuolo dan performancenya semakin membaik, guys. Jadi dia memecahkan rekor pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A bagi Jai, dan juga dengan gaji tertinggi ya, sebagai pemain Asia Tenggara yang tertinggi juga. Ini suatu kebanggaan buat Indonesia dengan ada seorang pemain mereka yang bermain di kasta tertinggi Serie A. Ya, memang ada Emil Audero yang sudah ada di Cremonese karena dipinjamkan dari Como kan, tetapi angka bagi Emil jauh dibandingkan dengan angka dari Jai Itzes, dan ini suatu rekor fantastis buat Jai, dan pasti bagi Torino mereka ada penyesalan ketika mereka tidak mendapatkan ini, padahal sudah ya kalau bisa dikatakan 99% ya, tapi itulah sepak bola. Dan jadi kita akan tunggu nih ya bagaimana drama dari transfer Bang Jai ya. Yang pasti kalau kita semua sepakat, kita senang ya Bang Jai bisa tetap stay di Serie A apapun klubnya. Udah gue bilang berkali-kali, mau klub mediocre bahkan papan bawah sekalipun ya, Sassuolo kan tim promosi, hitungannya papan bawah. Gua rasa that's the best choice for defender ya, bermain di Italia. Kita tahu memang yang kawah candra di mukanya para pemain belakang ya. Dan ya tentunya kita tunggu dalam 24 jam ke depan, mudah-mudahan segera ada pengumuman yang resmi. Ya, jadi sebelum diumumkan resmi, ya ini sudah ada berita yang bocor dulu nih, seperti itu ya. Walaupun sekali lagi, ya kita masih tunggu prosesnya, tentu ada administrasi, ada paperwork dan lain-lain, dan juga tes medical. Mudah-mudahan sih harusnya nggak ada masalah ya. Kita mulai dari angka yang paling penting, 8 juta euro. Itulah nilai yang disematkan Sassuolo untuk seorang Jai Itzes. Jika dirupiahkan sekitar 151,8 miliar rupiah. Angka ini muncul bukan dari ruang hampa. Ini adalah kalkulasi dingin dari sebuah klub Serie A terhadap seorang bek yang menjadi pilar utama timnas yang berhasil menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Performanya di laga-laga krusial melawan Vietnam dan Filipina adalah portofolio terbaiknya.
Ini bukan harga karena sensasi, ini adalah valuasi atas kontribusi, ketenangan, dan kualitas bertahan yang teruji di level internasional. Sebuah pelajaran bahwa di pasar Eropa, performa nyata jauh lebih bernilai daripada klaim atau sejarah masa lalu, memecahkan rekor internal saat kualitas mengalahkan paspor. Ada detail menarik dari transfer ini. Jay Ijes akan menjadi bek termahal yang pernah direkrut Sassuolo dari sesama klub Italia. Implikasinya sangat tajam. Artinya, bagi manajemen Sassuolo, seorang bek tengah dari Indonesia yang bermain impresif di Venezia dan Timnas lebih meyakinkan untuk diinvestasikan dengan dana rekor daripada bek-bek Italia atau Eropa lainnya yang mungkin sudah familiar bagi mereka. Ini adalah penegasan bahwa kualitas teruji di lapangan kini lebih berharga daripada sekadar paspor. Standar inilah yang membedakan. Sementara mungkin ada yang masih bangga pemainnya sekadar trial atau bermain di liga level bawah, pemain kita sudah menjadi standar baru di klub Serie A. Pukulan ganda Raja Asia Tenggara satu-satunya di putaran keempat. Fakta bahwa Jay Ijes kini menjadi pemain termahal se-Asia Tenggara menjadi semakin signifikan jika digabungkan dengan status timnas Indonesia. Ini adalah pukulan ganda yang efektif. Di satu sisi, Indonesia punya pemain dengan valuasi individu tertinggi di kawasan. Di sisi lain, secara kolektif, timnas kita juga yang paling berprestasi di kualifikasi saat ini. Prestasi individu dan kolektif berjalan beriringan, sebuah kemewahan yang tampaknya tidak dimiliki negara tetangga. Status pemain termahal ASEAN ini bukan lagi sekadar label, melainkan cerminan dari superioritas di lapangan yang kini dikonversi menjadi nilai ekonomis yang tak terbantahkan. Logika Fabio Grosso, pemenang memilih pemain teruji. Perekrutan ini dipelopori oleh pelatih sekaliber Fabio Grosso, seorang juara dunia. Logikanya sederhana, seorang pemenang dengan proyek ambisius di Serie A tidak akan berjudi pada pemain sembarangan. Pilihan Grosso pada Ijes adalah sebuah validasi teknis. Ia melihat ada bek tengah modern yang tenang, bisa membangun serangan dari bawah, dan punya mentalitas kuat yang sudah terbukti di panggung internasional bersama timnasnya. Pilihan ini secara tidak langsung mengirim pesan tajam. Kualitas yang dicari pelatih top Eropa ada pada bek andalan Indonesia, tim yang masih terus berjuang menuju Piala Dunia saat yang lain sudah gugur. Kesimpulan, era pembuktian bukan lagi harapan. Kabar transfer ini, yang sumbernya sangat kredibel dari Gianluca Di Marzio, menandakan sebuah era baru. Era sepak bola Indonesia bukan lagi soal harapan atau semoga bisa, tapi soal pembuktian dan standar. Jay Ijes adalah produk dari era itu. Valuasi 8 juta euro dan statusnya sebagai bek rekrutan rekor di Sassuolo adalah bukti konkret. Kini, fokus kita terbagi antara mendukung Sassuolo di Serie A dan timnas di putaran keempat. Sementara yang lain mungkin masih sibuk berdebat dan mencari alasan kenapa mereka tertinggal. Realitanya memang sesederhana itu.